Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi sebelumnya, Ibu. Ya, maaf kebetulan saya hari ini datang mengganggu waktu Ibu mengajar di pagi hari ini ya. Gak apa-apa. Iya. Nah, kedatangan saya di sini, Bu, untuk mengobservasi pendidik yang ada di SLB 2 Mataram ini. Ya, terkait nanti saya bakalan wawancara lagi untuk siswa Ibu yang Ibu ajarin di sini. Oh iya. Oke, baik, Ibu. Apakah Ibu tidak keberatan saya banyak bertanya ini, Bu? Gak apa-apa, Ibu ya? Gak apa-apa. Santai saja, Ibu ya? Santai. Bener banget. Kita kan seumuran. Oh iya. Iya, seumuran ya. Cantik loh kita ya. Nah, oke, baik, Ibu. Sebelumnya ini ada beberapa pertanyaan saya berikan kepada Ibu nanti. Ya, boleh Ibu jawab sesingkat mungkin dan lebih jelas. Oh iya, oke. Nah, yang pertama di sini saya ingin perkenalan dulu. Sebelum saya ngomong-ngomong nih dari tadi dengan Ibu siapa nih? Dari pertama tadi saya masuk, wow, ini ibunya masih muda nih kayaknya ya. Cantik banget loh. Terima kasih. Tidak makan, Nak. Ya, Ibu dengan Ibu siapa? Nama saya Alia Ihromi. Dipanggil Alia aja. Oh, dipanggil Bu Alia. Iya. Oh iya. Jadi, sesuai di situ ya. Iya, nggih, Bu. Alamat saya di Narmada ya. Oh, Narmada, Ibu. Jauh ya? Oh, jauh. Ibu bolak-balik dari Narmada. Iya, ke sini? bolak-balik. Ya ampun. Saya juga bolak-balik Narmada setiap minggu. Oh, Ada proker di sana ya. Nah, kemudian Ibu mengajar di sini tuh udah berapa lama? Saya udah 6 tahun ngajar di sini dari tahun 2019. Jadi baru lulus udah langsung masuk Langsung di sini. Kalau boleh tahu Ibu lulusan mana? Saya lulusan pendidikan luar biasa di UNY di Universitas Negeri Yogyakarta. Keren banget, Ibu. Ya soalnya nggak ada di sini jurusannya. Iya, jauh banget ya Ibu pergi sekolah. Iya, karena di sini Nggak ada di sini, betul. Tapi Ibu ngajar di sini tuh udah keren banget. Iya. Mulia banget, Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian Ibu dalam proses Ibu mengajar, nah metode pengajaran spesifik apa yang Ibu gunakan untuk murid-murid Ibu di sini, jenis ketunaan yang ada di sini gitu. Oke. Jadi cara mengajar ya ini ya. Iya, betul. Metode pengajaran yang saya gunakan adalah metode berdiferensiasi. Jadi di mana setiap anak memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Iya, betul. Jadi berbeda-beda kan. Iya. Sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu spesifiknya seperti itu. Sama sih kayak anak normal, mungkin anak normal lebih suka membaca atau menonton film atau apa, kan mereka berbeda-beda. Tapi karena anak berkebutuhan khusus lebih spesifik lagi, jadi kita menggunakan metode itu, metode berdiferensiasi itu. Jadi Ibu lebih mudah menggunakan metode tersebut ya? Iya, karena kebanyakan memang seperti itu sih. Iya. Kalau di SLB karena satu kelas itu punya kebutuhan masing-masing kan. Misalnya kelas saya aja di sini ada yang autis, ada yang tunagrahita juga, ada yang tunagrahita sedang, ada yang tunagrahita ringan, seperti itu. Tapi saat Ibu mengajar itu memang butuh kesabaran yang sangat tinggi ya. Bener banget. Banyakin sabar banget Ibu ya. Iya, soalnya saya lebih mengajarkan disiplin sih. Makanya Iya. saya agak keras gitu Oh iya, betul kalau banget. ngasih tahu. Betul. Iya. Oke, Ibu. Selanjutnya nih pertanyaan kedua dari saya. Nah, dalam proses penyusunan dan implementasi program pembelajaran Ibu secara individual atau disebut PPI ini atau IEP, untuk setiap siswa itu bagaimana Ibu terapkan? Jadi kalau PPI itu awalnya kita tuh pakai identifikasi dulu ya, identifikasi 4 dimensi. Oh iya. Itu tuh 4 dimensi itu ada dimensi area belajar, Iya. Area komunikasi, terus sosial emosi, sama satu lagi itu neoromotik namanya. Neoromotik. Jadi dia kayak indera-inderanya itu kita Iya. kita lihat apakah dia kayak misal anak murid saya yang itu dia bagian mulutnya itu agak kaku, jadi dia mengeluarkan suara pun sulit begitu.
Oh, yang Kalau yang lain mungkin nggak ada Kendala. hambatan ya Oh, untuk iya. anunya indranya, tapi mungkin area belajarnya yang kurang atau sosial emosionalnya atau bisa komunikasinya kurang seperti itu. Jadi dari situ dulu kita lihat kan, kalau identifikasi itu kan kayak centang-centang gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau banyakan iya atau tidaknya itu tergantung anaknya masing-masing. Oh, iya. Seperti itu. Setelah itu baru kita masuk ke pemetaan kebutuhan sama skala prioritasnya. Jadi apa sih yang prioritas kita harus ajarkan nih. Iya. Misal di area belajar nih dia kurang. Iya. Jadi kita mendalami area belajar tersebut. Jadi kita misal nih dia sulit untuk mengenal huruf misalkan seperti itu di area belajarnya. Jadi PPI-nya itu ya tentang mengenal huruf. Mengenal huruf. Iya, mengenal Berarti huruf itu. berfokus untuk Iya, mengenal huruf tersebut. dulu. Oh, iya. Goalsnya itu harus jelas dulu. Kalau misal sudah tercapai goals, baru kita bikin PPI lagi. Oh, gitu. Seperti itu. Oh, iya. Keren banget ya. Iya. Luar biasa banget. Sangat sulit ternyata ya. Iya, jadi prosesnya itu lama. Dari identifikasi, terus asesmen lagi. Iya. Seperti itu sih. Berarti diulang-ulang lagi, Bu? Iya, yang penting goalsnya udah tercapai, baru kita bikin PPI lagi. Oh iya, betul. Oke, bagus banget Ibu pertanyaannya. Oke, ini yang selanjutnya Ibu, pertanyaan saya yang selanjutnya yang ketiga ya. Ya. Nah, selama Ibu mengajar, apa kendala utama yang Ibu temui saat mengajar siswa di sini? Kemudian, dan bagaimana cara Ibu mengatasi situasi di dalam kelas ini saat mengajar? Oke, jadi kesulitan yang saya hadapi sebenarnya itu kalau kelemahan saya sih saya tahu sih di mendalami anak autis. Soalnya anak autis itu memiliki ciri-ciri yang berbeda gitu loh. Kalau anak tunagrahita ini dia masih bisa ngobrol, komunikasi atau lain-lain. Kalau anak autis itu anak autis satu dan yang lainnya itu berbeda. Ada yang sama sekali nggak bisa ngomong, ada yang sama sekali nggak bisa diem, ada yang sama sekali kayak tantrum. Saya pernah tahun lalu saya dapat anak yang tantrum itu kesulitan terbesar saya sih, karena setiap dia tantrum, anak-anak yang lain tidak bisa belajar. Iya, betul, terganggu. Nah, jadi kayak tahun lalu itu saya dapat kelas autis, Iya. itu dia jambakin teman-temannya dan nyakar Semua. dia semua. Jadi yang saya lakukan adalah konsul ke orang tua, bukan konsul sih, saya mendampingi orang tua sama memberikan arahan sama orang tua untuk anaknya diindividualkan dulu, sampai anaknya bisa bersosialisasi sama orang lain. Iya, gitu. benar. Jadi tapi orang tuanya tuh nggak mau menerima. Oh, tidak terima dengan pernyataan tersebut. Dengan hasil observasi, asesmen dan identifikasi yang saya berikan itu dia nggak terima. Jadi akhirnya dia itu bilang, saya dampingi anak saya di dalam kelas, Bu Guru. Iya. Oke, silahkan Bu kalau mau mendampingi. Jadi bagaimana cara kelas itu kondusif itu yang saya masih harus cari cara terus. Misalnya kan orang tuanya itu datang ke sini untuk mendampingi, sebenarnya kan tidak boleh sebenarnya. Sebenarnya tidak boleh. Untuk melatih kemandirian anak kan. Tapi karena daripada saya tidak bisa ngajar di kelas karena tidak kondusif, jadi orang tuanya saya masukkan tidak apa-apa hari Senin dan Selasa. Rabu Kamis anaknya individual. Jadi anak-anak ini pulang setengah 11, selanjutnya saya ngajar lagi dia doang. Tapi tidak ada pendampingan orang tua. Jadi yang tantangan saya itu sih mencari cara agar gimana sih cara kelas itu kondusif. Biar bisa belajar kan. Benar. Kalau kita kondusif kelas kita insya Allah bisa belajar kan. Benar. Dengan nyaman gitu. Apalagi dengan anak yang menderita Iya, autis. jadi benar banget. yang lain tuh sampai dijambak, dicakar. Sampai Saya luka. juga banyak banget luka. Berarti Ibu saya pernah dulu. luka? Ya karena dia marah dan kayak
menyerang semua orang gitu. Tantrumnya berlebih banget berarti ya? Iya, mungkin karena dia udah di masa remaja ya, maksudnya Oh, masa remaja. sosial emosionalnya juga udah Tinggi. meningkat. Oh, Jadi, iya. karena dia kan nggak bisa kayak kita ya, Iya. kayak belajar gimana ya caranya menuju dewasa remaja Iya, itu benar. kan mereka nggak bisa kan, Iya. harus diarahkan memang sama orang tuanya. Benar. Soalnya mereka tidak normal seperti Iya. kita. Itu yang harus dipahami oleh Iya. orang tua yang ada di sana. Jadi tidak bisa dipaksakan juga Iya, itu nggak anaknya bisa. harus normal seperti orang lain biasanya gitu. Iya, betul. Bagus sih itu. Orang tua harus lebih memahami. Iya. Gitu. Nah, Ibu terima kasih atas jawabannya itu, Bu. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan saya. Nggak apa-apa. Tidak ada habisnya kayaknya ya. Oke, selanjutnya pertanyaan saya yaitu mana tadi? Oh, tinggal 2, Ibu. Oh iya, oke. Cepat selesai nih. Oh iya cepat, alhamdulillah. Nah, kemudian ini pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Nah, bagaimana sistem penilaian yang Ibu lakukan mengukur kemajuan siswa di sini? Mengingat standar mereka ini berbeda kan. Nah, di sini ada kelas 3 dan 4 ya tadi. 3 dan 4. Otomatis emosi mereka juga ini berbeda, karakter mereka yang berbeda di sini. Itu tantangan besar sih untuk Ibu ya. Bisa dia. Oke. Sistem penilaian ya. Iya, Jadi iya. sistem penilaian di sini kita lebih banyak menggunakan sistem rubrik keterampilan sih. Jadi, Gimana itu, Bu? Itu misal kayak kita nih udah belajar tentang nama-nama benda, Oh, iya. nama-nama benda di kelas misalkan. Sekitar. Iya, Nah, di sekitar. sekitar, Kan. iya. Nah, kita pakai penilaiannya itu ya uji keterampilan itu. Misal kayak Bu Guru nunjuk sapu ya, sapu. Iya. Guru nunjuk sapu. Apakah dia bisa mengenai lebih ke rubrik penilaian sih, keterampilan gitu kayak misal praktik itu gambar apa sapu atau itu gambar apa. Jadi dia bisa menjelaskan atau minimal menyebut Iya. gitu, lebih ke praktik aja sih kebanyakan kalau penilaiannya. Sama yang goals kita, misal nih anak autis punya goals bisa kontak mata Iya. 5 detik. Oh iya betul. Iya, kita kan pakai praktik kan itu Iya, biasanya benar. kan. Iya. Jadi penilaiannya gitu. Oh, kalau udah bisa 5 detik berarti goals kita udah selesai dong. Iya. Nah, penilaiannya Benar. seperti itu. Karena autis itu dia nggak bisa natap lebih lama. Kemudian dia kalau natap itu ke sana kemari Iya, matanya kayak gitu. gitu. Nggak tenang lagi. Melatih fokus kan. Iya, benar. Jadi kayak penilaiannya kayak gitu aja ya. Sesuai Iya. goals yang kita Sesuai goals. tentukan di awal. Oh, itu lebih mudah dan gampang itu ya. Sesuai dengan siswa-siswa yang ada di Iya. sini. Nah, Ibu, selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir selesai nih, Bu. Oh iya. Kemudian terakhir ini adalah selain akademik, keterampilan hidup atau life skill, apa yang Ibu tekankan dan bagaimana hasilnya terhadap siswa murid-murid Ibu yang ada di sini? Kalau untuk anak tunagrahita nih ya, Iya. kita itu di sini ada bina diri. Bina diri itu lebih ke keterampilan yang sehari-hari gitu. Iya. Kayak misal kita bisa loh belajar itu kayak menyeduh kopi, Iya, membuat teh kayak mungkin. membuat teh. Iya, bener banget. Kayak gitu. Jadi keterampilan itu kita itu lebih ke life skillnya kan. Jadi kita mencoba untuk bagaimana sih dia belajar Iya. belajar keterampilan sehari-hari. Kayak misal di sini kalau saya sih lebih ke apa ya, kebersihan diri ya. Iya. Biasanya kalau program bina dirinya nih hari Iya. Rabu kan. Nah, itu biasanya kayak kita ajak mereka sikat gigi bersama. Iya. Atau misal kayak kalau mandi kita pakai apa ya biasanya kayak Oh, gitu, iya. pakai sabun. Kesehariannya yang ditanyakan. Pokoknya, kebersihan diri saya lebih Iya. ke kebersihan diri sih. Oh, Kayak lebih- misal itu kukunya masih panjang loh, ayo Iya. kita potong sama-sama. Tahu nggak ini nama alatnya apa kayak Oh, kayak gitu. iya. Berarti mereka tuh harus dipancing dulu gitu, Bu, ya? Dipancing, harus dipancing. Harus dipancing. Oh iya betul. Kasih tidak nak, tidak jangan ketok-ketok meja. Oke. Baik Ibu, cukup itu saja pertanyaan saya Ibu. Oh iya. Iya, jawaban Ibu sangat-sangat bagus sekali dan itu Makasih. sebuah ilmu bagi saya juga Iya. selaku mahasiswa. Nah, semoga saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan dari Ibu ini untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Jadi
ini pekerjaan ibu yang sangat mulia banget. Saya sangat dari pertama datang ke sini tuh terharu lihat guru-guru yang ada di sini dan keadaan murid-murid yang ada di sini terkendala masalah dengan ketidaknormalannya gitu. Itu sangat luar biasa sekali. Kebetulan di sana juga saya sempat berbicara sama anak tunarungu. Saya berbicara bahasa isyarat sedikit. Dan mereka itu welcome gitu, mengajarkan saya juga. Jadi itu, ya ampun, itu sebuah ilmu yang sangat the best banget buat saya gitu. Terima kasih banget ibu ya. Ibu saya dulu ibu. Terima kasih ibu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Saya sampai keringat dingin loh. Ya ampun. Agus sama Firman. Ya. Benar kan? Kalian kelas 11 ya? Ya. Ya, oke. Nih. Tadi kakak udah tahu namanya, terus kelas sudah tahu. Alamat kalian di mana sih? Yang pertama dari mana nih? Saya. Agus, oke. Bertais. Bertais. Ya. Bertais teman jauh ya? Ya. Ya ibu. Nah, terus Firman dari mana, Firman? Oh, Jawa nih. Dan selanjutnya pertanyaan kakak nih selanjutnya. Untuk Agus dan Firman di dalam kelas itu kalian suka mata pelajaran apa? Wow, just English? Oh my god. Agus? IPA. IPA, wih, biologis banget ini kayaknya ya. Wah, keren banget ya kalian. Ya. Begini ya mata pelajaran yang kalian sukai. Agus, tidak Firman dulu tadi jawab. Firman suka pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Ya, kenapa suka bahasa Inggris? Biar bisa bahasa Inggris, ngomong sama ya. Iya betul banget. Nanti jadi pembantu wisatawan ya. Ini keren banget itu. Terus ya, Agus kenapa suka biologi? Pelajaran IPA bagus. Pelajaran juga bagus. Jadi Kanti, ini nggak denger dia. Tapi Refleks. Hai dong. Nah, aku suka biologi karena suka IPA ya. Berarti aku suka pertumbuhan ya. ya. Cinta tanaman ya berarti ya. Nah, terus pertanyaan kakak selanjutnya itu ini kakak ke Firman dulu ya, terus yang apa ya? Nah, Firman ya. Kalau Firman itu merasa senang nggak belajar di sekolah ini? Senang. Apa yang membuat Firman senang di sekolah ini? Teman banyak ya. Senang banget ya. Berarti Firman di sini bermainnya banyak teman, happy, enjoy. Bahasa Inggris kan. Kamu happy, kamu senang welcome dengan jangan tegang, jangan tegang. Iya. Jangan takut, teman. Senyum dong, gantung gitu loh. Langsung. Ya. Jangan suka sama Bu Aura, Firman. Jangan suka sama Bu Tari. Yang tadi tuh. Ya, yang tadi, yang ketahui tadi itu. Gimana cantik itu kenapa? Ibunya cantik bagus ya, memang suka ya. Kemudian Agus. Ya, Pak. Nah, Agus senang nggak belajar di sekolah ini? Senang. Nah, apa itu? Kok bisa senang? Kalau senang, kenapa bisa senang sekolah di sini? Lanjut aja bapak. Karena saya kelas 11 lagi kuliah. Bentar lagi kuliah, berarti cepet pengen lulus ya? Ya. Nah, terus selanjutnya pertanyaan kakak yang ketiga nih. Oh enggak, yang keempat ya? Kakak yang keempat. Oke ya. Terus bagaimana kalian suka dengan guru pelajaran kalian? Nah, siapa aja nama gurunya? Siapa? Bu Ferry saya. Bu Ferry. Ya. Kok bisa? Bu Firman. Apa itu? Dia dimarahin Firman sama Muhammad karena ketawa aja Firman. Gimana juga? Ya ampun. Oh, berarti HP ya? Iya, Bang. Kelas berapa ya? Nah,
sama sekolah di sini. Firman punya keterampilan apa? Dari kawan-kawan. Firman juga suka berkebun, Agus. Ini beda. Ya, sama kita. Firman juga Iya, suka bagus. Kamu tersaingi dong. Iya, tersaingi kamu. Udah ngede, Firman. Sama aku. Ini berarti kalau dia nanti Ada di- tumbuhannya itu tumbuh atau subur berarti tangannya ya. Nama Firman subur. Nah, terus Agus, keterampilan apa yang kamu dapat sama sekolah di sini? Apa keterampilanmu? Ada berapa? Kebun. Berkebun. Aku lima. Pak Alfi. Sama Pak Arti. Wih, kayaknya kalian planning ke depannya tuh bakalan punya kebun sendiri ya, Ya. untuk tanaman sendiri, nanam sendiri gitu. Nah, nih pertanyaan terakhir. Ini kayaknya ini pertanyaan yang sering banget kakak dihindari oleh murid-murid. Kita kalian apa? Tahu. Guru lah yang tahu. Guru. Apa juga? Guru SD. Guru SD. Wih, SD ya. Berarti itu besok kalau di sini kuliahnya. Jalan. Di Bundaran. Galang PGSD. Oh, Galang. Nah terus, hai Galang, kita ketemu lagi. Firman deh. Kita dong, gak apa-apa. Di sini Lam. aja, gak apa-apa di sini aja Galang. Oke, Firman cita-citanya apa? Bukan preman dong ya? Iya, tahu. Apa cita-citanya Firman? Apa namanya? Bantu apa? Cerita apa? Cita-cita itu Coba Firman itu. ingin jadi apa besok? Masih tahu. Tahu ini. Apa? Ini namanya Apa sih? Agus. Ini namanya Galang. Aku. Iya. Di mana ada? Itu Firman kan? Ya. Apa lagi sih? Itu aja sih. Berapa uangnya, Kak? Ayo. Catat. Makasih banget ya. Itu kata dia mahal. Jadi, kita ketemu lagi Galang. Ya kalau ini yang ambil siapa? Siapa ya? Kemarin? Bawa ini. Ha. Pak Izin. Habis itu ya nih. Iya. Baru dia. Depan.